Film ini diawali dengan menampilkannya seorang wanita cantik yang sedang lulumpatan layaknya sedang merolang layangan putus. Wanita tersebut bernama Dajung. Rupanya si Dajung ini merupakan pasien rumah sakit jiwa. Saat itu dia sedang kabur ketika para petugas rumah sakit sedang tertidur pulas. Kemudian di sebuah toilet umum, Dajung pun segera mengganti seragam pasiennya agar tidak diketahui. Scene kemudian terus berlanjut menampilkannya Dajung yang sedang bersama kakak iparnya bernama Taejin. Di sini mereka sedang minum-minum ciu dan mengobrol bersama di sebuah warung tenda. Akan tetapi ketegangan nampak di wajahnya si Taejin. Kemudian ia pun menanyakan kenapa Dajung nekat kabur dari rumah sakit jiwa. Namun karena sudah banyak minum yang membuatnya tak konek, alhasil Dajung pun menjawabnya dengan kamanah horeng dan tidak nyambung. Saat Taejin pulang ke rumah, Dayong yang merupakan kakak Dajung pun terlihat sangat kebingungan. Dikarenakan dia melihat sang suami pulang larut malam dan bau minuman tuak. Taejin pun mengatakan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Dajung dan minum-minum tuak bersamanya. Ia juga menceritakan kelakuan adik iparnya itu yang telah menyiramkan minuman ke wajahnya. Mendengar kelakuan buruk adiknya pada Taejin, Dayong pun merasa enggak enak hati. Lalu dia pun mencoba merayunya dengan mengajaknya untuk bercocok tanam sampai subuh. Di sisi lain, Dajung rupanya sedang berada di rumah teman dekatnya yang bernama Dikin untuk sekedar melepas rindu. Yang diceritakan, si Dikin ini juga merupakan pasien RSJ yang dikenalnya saat berada di sana. Dikarenakan Dajung mengetahui jika Dikin naksir kepadanya, dia pun kemudian memanfaatkan cowok itu untuk numpang tinggal gratisan di rumahnya. Atas kebaikan Dikin kepada dirinya, Dajung pun berinisiatif untuk memberikan jatah dengan cara memijat mentimun miliknya si Dikin. Setelah itu, film pun kemudian berlanjut pada adegan yang menceritakan masa lalu si Dajung, di mana pada saat itu Dajung memperkenalkan Taejin kepada kakaknya yang tidak lain adalah si Dayong. Yang ternyata awalnya Taejin adalah teman dekatnya si Dajung atau yang lebih tepatnya disebut sebagai pacarnya. Akan tetapi masalah muncul ketika Dajung merasa gengsi untuk mengakui kepada Dayong bahwa sebenarnya Taejin adalah pacarnya. Mendengar pengakuan Dajung, Taejin pun menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemanan saja. Namun setelah kejadian itu malah membuat si Taejin dan si Dayong menjadi semakin hari semakin malah akrab juga. Sampai akhirnya Dayong pun mengungkapkan perasaannya pada si Taejin. Dengan perasaan serba salah, Taejin pun akhirnya berkata jujur bahwa hubungannya dengan Dajung sebenarnya adalah sepasang kekasih. Akan tetapi hal itu rupanya tak membuat rasa cinta Dayong terhadap Taejin menjadi surut. Tanpa menghiraukan perasaan sang adik, Dayong pun mulai merayu Taejin dengan menggunakan bodinya yang sangat aduhai. Sampai akhirnya Taejin pun mengobrak-abrik apa melagitnya si Dayong. Namun tanpa mereka sadari, diam-diam Dajung juga mendengar pengkhianatan mereka berdua. Scene kemudian kembali lagi menampilkannya masa depan. Dengan memanfaatkan Dikin, Dajung pun berniat untuk membalaskan dendamnya terhadap Dayong dan si Taejin yang telah menusuknya dari belakang. Misi pertama yang harus dilakukan oleh Dikin adalah ia menyamar sebagai kurir untuk mengirimkan paket ke rumahnya si Dayong. Setelah pintu dibuka, Dikin pun langsung memaksa masuk dan mencoba memperkaos si Dayong yang tak lain adalah kakaknya si Dajung. Dia juga mengancam Dayong akan keselamatan suaminya yang telah disekap oleh si Dajung adiknya sendiri. Mendengar hal itu, Dayong pun terpaksa melayani si Dikin. Namun kampretnya di sini, si Dayong ini malah juga keenakan. Di sisi lain, rupanya Taejin sedang disiksa dan diringkus oleh si Dajung di sebuah hutan. Dalam keadaan terikat, Taejin pun kemudian mengatakan bahwa memasukkan Dajung ke rumah sakit jiwa adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Mendengar perkataan itu, Dajung pun mulai tersulut emosinya. Kemudian dia pun berjanji bahwa sejak detik itu, dia akan membalaskan semua pengkhianatan yang dilakukan Taejin dan si Dayong terhadapnya.
Selama penyiksaan Daijin, rupanya Dajung juga mengingat kembali momen memilukan saat itu menimpa dirinya. Dajung yang sebenarnya tak mengalami gangguan jiwa, dia pun diseret paksa oleh petugas rumah sakit jiwa untuk menjalani pengobatan. Di sisi lain, Dikin rupanya telah selesai melakukan misinya. Ia terlihat sangat gembira karena telah menikmati apam legit si Dayong. Dan ia pun melanjutkan misi berikutnya untuk membawa Dayong ke dalam hutan yang terdapat Taijin dan Dajung berada. Sesampainya di sana, Dikin dan Dajung pun mulai melakukan aksi gilanya, yang dimana mereka memaksa sepasang suami istri itu untuk cocok tanam di depan mereka. Setelah itu, Dayong pun mulai paham betul apa yang membuat Dajung melakukan hal itu pada dirinya. Ia pun mengatakan untuk pembelaan diri, di mana setelah Dajung sendiri yang tidak mengakui bahwa Taijin adalah pacarnya. Sehingga Dayong dan Taijin pun menjalin sebuah hubungan. Setelah itu, Shin kemudian balik lagi menampilkannya masa lalu, di mana pada saat itu Dajung setiap harinya harus rela menyaksikan Taijin dan Dayong bermesraan di depan matanya. Puncak kesabaran Dayong pun habis ketika melihat Dayong dan si Taijin yang sedang asik bercocok tanam. Dan karena kehisterisan si Dajung, rupanya membuat sepasang kekasih ini yang sedang dimabuk asmara menjadi terusik. Di saat kondisi yang sedang labil, mereka pun memanfaatkan momen tersebut, yang dimana mereka telah sepakat untuk memasukkan Dajung ke rumah sakit jiwa. Akibat dari rasa sakit hati yang sangat mendalam itu, Dajung kemudian menjadikan mereka sebagai budaknya. Dengan tiupan peluit, Dajung pun mulai memerintahkan Taijin layaknya seperti binatang. Dia juga menegaskan kepada Taijin bahwa ia harus selalu siap melayaninya apapun yang dia minta. Sementara itu, Dayong selalu dipaksa bercocok tanam dengan si Dikin setiap harinya. Singkat saja, karena dirasa dendamnya sudah cukup terbalaskan, Dajung pun kemudian mengumumkan bahwa dirinya tak akan melakukan penyiksaan lagi kepada si Daijin dan si Dayong. Dajung juga berharap agar mereka semua bisa melupakan kekelaman masa lalu yang telah dilewatinya. Tentu saja hal itu pun disambut dengan gembira oleh si Taijin dan si Dayong. Dan sebagai rasa syukurnya telah terlepas dari perbudakan, ternyata Dayong dan Taijin ini memiliki sebuah kejutan untuk Dajung dan si Dikin. Ia lalu melakukannya sama persis apa yang dilakukan Dayong lakukan kepada si Daijin. Peluit pun ditiupnya, dan tiba-tiba saja datanglah petugas rumah sakit yang langsung menyeret mereka berdua untuk kembali mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Sedangkan Taijin dan Dayong kini menjalani kehidupan seperti biasanya. Dan setelah itu kemudian film pun berakhir. Oke, wah itu dia untuk alur cerita dari film Kampret kali ini. Jika kalian ingin merequest, silahkan kalian berkomentar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya agar kita makin semangat lagi buat video selanjutnya. Oke lah, gue rasa cukup. See you next time and bye-bye.